Yang kedua adalah faktor ya kedua orang tua, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Manakala ketiga mata rantai ini selalu bersamaan dan tidak mampu untuk menetralisir tentang kehidupan generasi para pemuda, maka saya sangat pesimis bahwa itu bisa dikatakan generasi yang unggul. Kesalahan kita mengulang terus kesalahan dengan cara belajar. Jadi hingga pepatah mengatakan engkau harus belajar. Jika kau tidak belajar, maka kau akan tidak berubah. Jika kau tidak berubah, maka kau akan mati. You must learn. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you must be dead. Kau akan mati. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana membangun jiwa kepemimpinan dengan belajar, dengan semangat tinggi, disiplin, dan jiwa semangat yang terpatri, bahwa generasi muda adalah generasi yang dahsyat. Ini singkat, nanti kita akan berkembang pada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Cirwilda Habai MPD. Saya sempat tadi mendengar kata-kata ibu, yaitu pendidikan dapat memutuskan rantai kemiskinan. Pertanyaan saya adalah, tapi kenapa ada beberapa orang yang telah menempuh atau sudah lulus dari kampus justru malahan menjadi pengangguran? Kira-kira apa faktor dan penyebabnya, Bu? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tentang materi pertama, yaitu pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Benar sekali bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kita anak muda. Salah satu manfaat yaitu pendidikan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan. Tetapi yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak anak muda yang putus sekolah. Mungkin salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Tetapi mereka ingin sekali seperti anak muda lainnya, ingin bersekolah tanpa memikirkan faktor ekonomi keluarga. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Mengajukan pertanyaan kepada Ibu Haja Miswar Yunus. Pertanyaan saya, sekarang ini sudah banyak siswa-siswi yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang hanya sampai SMP dan SMA. Nah, pertanyaan saya adalah, adakah tips-tips menjadi sukses untuk siswa-siswi yang tidak melanjutkan sekolah? Karena dilihat dari latar belakang Ibu, di mana Ibu hanya tamat sampai SMA saja. Nah, bagaimana tips-tips sukses dari Ibu sendiri sehingga Ibu bisa menjadi seperti sekarang ini meskipun bukan seorang sarjana? Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Untuk menjadi orang sukses, itulah yang saya suruh mengaku kejujuran itu. Contoh kecil, mana yang sudah tahu merokok? Itu contoh kecil. Saya lulusan SMA. Suami saya Pak Haji Meti itu tidak lulus SD, kelas 3 SD. Tapi kiatnya kerja keras, beliau jujur, beliau dijaga kepercayaan yang Allah berikan kepadanya, dan dia diberikan kepercayaan, beliau diberikan kepercayaan oleh orang dan menjadi satu orang pengusaha dan membesarkan nama saya. Saya lulusan SMA, besar nama saya orang kenal dari beliau. Karena beliau berkecimpung dengan masyarakat langsung, karena usahanya dengan petani. Jadi masyarakat tahu, jadi besarnya nama saya itu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanda Latif. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Gapur. Mohon maaf Pak apabila pertanyaan saya
Sedikit keluar dari topik. Menurut Bapak, mengapa penyakit HIV/AIDS dianggap sangat berbahaya dan bagaimana cara pencegahannya? Terima kasih. Penggunaan jarum suntik sembarangan. Jadi kalau kita di puskes itu setelah dilakukan penyuntikan, itu bekas suntik itu ada tempat khusus, jadi tidak bisa dibuang sembarangan. Nah itu HIV/AIDS itu biasanya orang yang pakai narkoba dia memakai jarum suntik bekas, nah, sehingga dia bisa terkena HIV/AIDS. Kemudian ada yang mengatakan itu jajan sembarangan, jadi ya jajan sembarangan, pergaulan bebas. Nah itu disebabkan juga pergaulan bebas ini HIV/AIDS. Jadi kita tidak tahu orang yang, mohon maaf, yang berhubungan dengan kita itu menderita penyakit HIV/AIDS. Nah kemudian bagaimana caranya untuk pencegahannya? Nah di puskes itu ada yang namanya screening, jadi deteksi dini terhadap HIV/AIDS. Nah biasanya kita dari puskes itu turun ke, di sini ada yang di Bindala Dulaan, ada dia tahu ya. Nah kita sering melakukan screening di situ karena resiko terbesarnya ada di kafe, kalau sekarang itu kafe. Nah, jadi cara pencegahannya itu seperti itu. Lingkungan sekolah. Nah, dia bilang baru Ricky jualan, tidak punya banyak uang untuk lanjut kuliah. Apakah ketika sudah lulus nanti, apakah dia bisa lanjut atau bagaimana pendapat ibu untuk menghadapi kebanyakan masyarakat yang atau keluarga yang tidak sesuai dengan perasaan hati anak yang dibicarakan? Terima kasih. Baiklah, langsung dijawab. Baiklah, akan langsung dijawab. Pertanyaan akan langsung dijawab oleh Ibu Dr. Haja Irwilda Habai MPD. Kami persilahkan. Baik, halo, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Guru ya. Pak Guru siapa ya namanya? Pak Ripa dari SMA Negeri 1 Lemito. Jadi kita kemarin tidak ketemu ya Pak Ripa di SMA. Saya lama 18 tahun di SMA Negeri 1 Lemito. Ini pertanyaan yang bagus. Memang tadi juga saya sudah sempat menyampaikan sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa kita harus menghilangkan budaya pada masyarakat.